26 tahun. Sudah 26 tahun terus loh. Kalau ada lowongan di sini aku boleh kok. Aku bisa nyediain kopi, ngegosok, jemur. Mas, Gimana? Inul suruh pulang aja deh. Jangan dong, jangan. Kita lihat ya, ada nih satu artikel lagi tentang Fanny yang ternyata mengungkap alasan tidak lagi syuting sinetron dan juga FTV ya. Jadi kalau kita kenal Fanny kan presenter, sempat bareng kita dulu ya. Satu acara juga, terus juga acting dan lain-lain. Sekarang udah nggak lagi kalau acting? Enggak, maksudnya boleh Orang tapi... bojo apa ya? Iya, jadi karena kan kalau sinetron itu bener-bener seharian kan Bun. Jadi nggak ada waktu sama dia buat video call itu. Jadi aku di rumah tuh Emang video call-nya itu semenit apa 1 jam? beneran Bun, bisa 2-3 jam atau bisa sampai sama ketiduran gitu. Iya. Ibu-ibu, bonsai. Video call apa yang bikin sama-sama ketiduran? Kangen-kangenan bonsai. Oh, kangen-kangenan. Iya gitu. Jauh-jauhan dari suami ya pasti gitu. Bunda Iya. Inul kalau lagi jauh sama Mas Adam video call juga? Hah? Video call sama Mas Adam? Enggak? Video call enggak kalau lagi jauh sama Bunda? Ya kalau terpaksa aja. Ngaco. Anak ya, bojo jelek-jelekin gini. Emang kalau ada yang bening-bening itu ya biasanya itu yang di rumah itu dijelek-jelekin. Sama dia nih. Ya kan harus ada yang dikorbankan, Mas. Kalau kita lihat walaupun sering bercanda ya, sering kesannya tuh kayak aduh musuh-musuhan gitu, Bunda Inul sama Mas Adam ini kan saling support. Mas Adam tuh support sekali karirnya Bunda Inul dari awal dulu. Nah, kalau suaminya Fanny begitu nggak untuk karir? Support tapi ya dia tetap ada kayak sinetron itu nggak boleh karena setiap hari kalau ratingnya bagus itu bisa setahun, 2 Iya, tahun, 3 iya. tahun. Jadi itu dibatasin sama dia, mendingan kayak nge-host aja deh yang cuma 2 jam, 3 jam pulang. Jadi punya banyak waktu buat dia dan aku nggak apa-apa banget. Aku udah sadar dari sebelum menikah pasti harus ada yang aku korbanin gitu, termasuk pekerjaan aku. Gitu. Oh, beda sama suamiku, aku suruh kerja terus. Masih nggak ngerti maksudku aja. Kenapa? Ya biar aku bebas kesana kemari. Udah, Fanny ini kan Iya. suka olahraga. Iya. Inul pun juga rutin olahraga. Iya. Gimana kalau aku ke kota Pancu? Wih, keren nih. Boleh, silakan. Pertama kali di layar kaca, kita akan saksikan pertandingan Panco antara Inul Daratista dengan Fanny Gasani. Bentar. Kenapa? Inul Daratista Iya. sama Fanny Suseno. Fanny Suseno. Jatuh. Bon, udah Bon, yang dibuka yang Siap. itu aja Bon. Oke, baik. Mas Adam, silakan pimpin pertandingan. Ini tidak boleh curang ya. Kenapa? Tidak boleh curang. Nggak boleh curang. Nggak boleh curang. Serius. Iya Harus serius. serius. Yang menang, Oke. aku traktir. Tapi harusnya kamu yang menang. Ya. Oke. Sini loh, Cik. Emang pernikahan kalau udah 26 tahun beda ya? Kurang mesra gitu. Nah, sini, Cik. Oke. Bersama-sama kita lihat Bonsai memperebutkan hadiah utama traktir Ingat Mas ya, Adam. syaratnya hanya Inilah harus dia. serius. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ayo! Inul! Fanny! Inul! Iya! Hei! Kok pemenangnya Fanny? Kok Kok Fanny? bisa? Kan aku yang menang. Aku yang jatuhin dia begini kok. Kok bisa? Tadi kan aku bilang syaratnya hanya 1, serius. Lah kamu cengengesan gitu.
Berarti nanti yang makan sama kamu aku. Ya iyalah. Kesel ya Bun, lama-lama ya Bun? Iya, kayaknya ini gimana sih maksudnya harusnya Nggak gimana? ngerti, ini bingung saya juga ya. Nih. Udah gini deh. Apa? Nih sekarang. Waduh, kan membakar emosi. Ini kan pemenangnya kamu. Untuk selanjutnya aku tes keseriusan kamu di mata Adam. Mata Adam. Oke, jadi Fani, mata Adam ini adalah sebuah tantangan di mana Fani harus menatap mata Mas Adam dan tidak boleh tertawa. Harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Oke, Oke? oke. Mata Tangan sini. Adam. Fani, tatap mata Adam. Pernah nggak mobil tapi dilap di baju orang lain? Mungkin pernah, tapi waktu kecil Oh, aku lupa. Nggak apa-apa Fani. kan aku lupa. oh. Oke, jangan ketawa Fani. Oh ya, maaf, maaf. Pertanyaan kedua. Tatap kumis saya. Hah? Oke. Oke. Aku boleh nggak nginep di rumah kamu? Ada bojone loh. Aku nginep di pos penjagaannya kan dia sendiri di Oh. rumah. Oh, jagain Kak. Jadi security Iya, nggak apa-apa Bun, kalau jadi security. security Bun. Oh, sayang. Hai! Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Oke. Fani Gesan, Iya. pernah nggak tidur sambil ngiler? Pernah. Aku pernah tidur sambil ngiler. Mas Adam pernah nggak? Ya udah, Ya udah apa? kalau kamu pernah tidur sambil ngiler, Hmm? boleh nggak aku sekali-sekali lihat kamu tidur? Jangan kemana-mana, tetap di rumah idaman. Dan Mas Adam. Aduh, ini benar-benar rumah idaman ya. Sampai kedatangan yang luar biasa Ibu. Terima kasih udah Ya, datang pagi hari sama-sama ini. Ibu ya. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pecinta kucing. Saya juga pecinta kucing loh Bu. Rumah saya itu banyak kucingnya juga. Dari 1 sekarang jadi banyak, jadi 5, 6. Nah, luar biasa. Iya, iya. Mau tanya nih Bu, sejak tahun 2014 total ada berapa kucing yang ditampung dan dirawat di kediaman Ibu? Mungkin kalau dihitung dari awal udah ribuan mungkin ya. Karena untuk saat ini sekitar 600 ekor yang ada di rumah kucing. Ya, karena kan saya juga selalu open adopsi. Iya. Untuk kucing-kucing yang memang Sampai hari sudah ini? layak diadopsi. Ya, sampai seterusnya memang program kita Rumah Kucing Parung tidak hanya sekadar menampung ya, tapi yang sudah layak diadopsi akan kita carikan adopter. Nah, Gitu. Budita awal mulanya gimana kok punya panggilan untuk bisa membuat rumah kucing ini gitu, Ya. yang bikin Budita tuh sayang banget sama kucing-kucing ini. Kalau sayang mungkin karena hobi ya. Dari tahun 2000 saya sudah mulai lagi pelihara kucing. Karena kebetulan punya suami juga pecinta hewan dan anak-anak udah pastinya juga seperti itu ya. Jadi ya karena kebetulan mungkin waktu itu rezekinya suami baru bisa beli tanah yang luas itu tahun 2013 dan akhirnya 2014 kita ada di Parung. Setelah kita punya lahan besar justru kan kita lebih terpanggil ya untuk bisa lebih banyak menolong kucing-kucing yang memang membutuhkan rumah. Tidak hanya seperti dulu saat saya masih punya rumah yang kecil, mungkin untuk banyak menolong kan terbatas dengan tempat ya, dengan rumah gitu. Jadi setelah ya ada lahan yang besar ini dan kebenaran memang milik sendiri gitu ya. Jadi aman lah untuk mereka seumur hidup, saya seumur hidup, mereka seumur hidup ya. Ya sudah, mau nggak mau jiwanya terpanggil lagi ya untuk lebih bisa banyak menolong kucing. Tapi
memang kucing itu ini ya benar-benar menjadi suatu penghiburan tersendiri buat Ya, kita. betul. Ya. Saya juga gitu. Awalnya tuh dulu tuh saya memang alergi sama kucing, nggak mau deket gitu. Tapi ketika lama-lama bersentuhan dengan apa namanya anabul ini, kok jadi jatuh cinta gitu. Ketika lahir lagi lucu lagi, mau dikasih orang, jangan lucu gitu. Udah, abis itu lihat lagi anaknya lahiran lagi. Dapat lagi yang lucu, nggak jadi dikasih, kita nggak usah. Akhirnya tambah lama tambah banyak. Jadi rumah saya bukan rumah Pondok Indah lagi, rumah kucing. Kucing aja tinggal di Pondok Indah. Pengen mewah deh Bunda. Ini kan kucingnya kan di rumah kan banyak sekali. Pernah nggak dapat komplain dari tetangga atau baunya atau suara-suaranya gitu? Ya mungkin dari awal suami membuatkannya juga dengan pengalaman yang sudah, supaya memang tidak ada komplain. Jadi memang rumah kucing itu adanya di belakang rumah saya. Dan itu tembok keliling semua dan kita dibuat sedemikian rupa supaya tidak ada komplain juga. Jadi memang sudah pengalaman lah kita ya untuk itu. Gitu. Pengalaman itu sebelumnya apa Bu yang bikin, saat ini berarti bikinnya lebih aman deh. Apakah pernah mendapatkan komplain Ya, sebelumnya? waktu saya belum pindah ke Parung, kita kan masih tinggal sebatas rumah yang ukurannya di Bekasi. Ya, yang ukurannya memang ya 120 meter ya, hanya rumah. Nah, mau nggak mau kan kucing itu kita bertetangga padat kiri kanan Kadang-kadang ya. berseliweran juga Ya, terus mereka keluar ya. Mau nggak mau namanya tetangga ada yang suka dan tidak ya gitu ya, ada komplain pasti gitu kan. Jadi ya dari beberapa tempat yang memang kita pernah tinggal problemnya sama. Saat kita membangun ya kita sudah punya bahan, kita sudah punya pengalaman untuk itu, jadi seaman mungkin kita buat. Mohon gitu. maaf nih Bu, ini kan kucingnya banyak banget ya? Ya. Ini cara ngopenin apa merawatnya itu kan butuh biaya gede tuh Bu. Ya betul. Dan ini kalau ngomongin dari pasirnya, makanannya, obatnya gitu, itu semuanya bagaimana? Biaya keluarga apa memang ada yang support atau memang buka untuk rumah kucing Parung ini dari awal memang untuk operasionalnya itu semua bantuan dari banyak orang dan banyak pihak. Jadi memang murni donasi dari banyak orang dan banyak pihak. Ya alhamdulillahnya kita membangun ini, menjalankan ini dengan semua keikhlasan ya. Jadi orang-orang juga yang berdonasi juga dengan ikhlas ya, berkah lah semuanya. Berarti Bu kalau boleh cerita dari 600 kucing yang ada di sini, kalau boleh nanya ya. Ada nggak cerita yang paling menyedihkan gitu dari kucing-kucing yang nasibnya memang nggak beruntung ini Bu? Ya banyak, karena ini kan mayoritas memang mereka dari tempat yang kurang beruntung ya. Yang kita rescue dari jalan dengan kondisi yang sedemikian rupa segala macam ya. Jadi pasti saya tanpa berpikir dua kali untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan rumah. Yang justru yang paling mengharukan mereka dengan kondisi yang sangat memprihatinkan mungkin, tapi punya semangat hidup yang sangat tinggi. Itu yang justru jadi semangat juga buat saya, ini kamu harus sembuh, kamu pasti bisa sembuh dan kamu bisa tinggal di sini dengan aman karena mereka kan punya trauma. Nah, menyembuhkan trauma itu justru yang lebih lama dibandingin kesembuhan. Mungkin dia sudah sembuh tapi traumanya yang belum hilang. Nah, itu yang harus kita usahakan supaya mereka bisa cepat nyaman, cepat hilang traumanya. Binatang juga punya rasa ya Bu. Iya, punya perasaan nih. Yang ini siapa namanya? Kalau ini Kumkum. Kumkum, karena berkumis kayak Mas Adam ya. Lihat deh, lihat. Ayo coba sebelah-sebelahan. Mirip banget. Dicium. Ini direscue dari mana Ibu? Kumkum ini dari pasar yang memang dari kecil ya. Jadi dia normal kebetulan, tapi mungkin memang dia kucing lokal dan karena karakternya dia bagus, jadi justru dia ini yang paling sering jadi juara di cat show. Oh, ikutan juara cat show. Wow. Ini Bu, kucing ini kan sudah banyak. Iya. Tambah lama tambah banyak. Memerlukan tempat yang besar juga kan. Lah gimana kalau tambah banyak terus tinggalnya Ibu gimana? Semua kucing yang ada di penampungan itu harus disterilisasi. Itulah cara kita mengendalikan populasi. Jadi biar bagaimanapun steril itu sangat penting dan sangat utama untuk di penampungan. Perputarannya seperti itu. Saya mencarikan mereka adopter. Jadi keluarnya istilahnya ada masuk, walaupun memang mungkin lebih banyak yang masuk ya, tapi ada keluarnya selain memang mungkin umur ya, kita dia mati di rumah kucing atau di adopsi orang. Jadi saya buka yang ini, harus Bu. diatur seperti itu.